Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir pada kelas kali ini. Kelas kali ini yaitu pemrograman web yang akan membahas mengenai HTML. Sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu mulai dari Yuda, Hadir Bapak. kemudian Cahya, dan setelah itu ada Angga. Hadir Bapak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, saya ingin ada salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, izin memimpin Bapak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Yuda yang telah memimpin jalannya doa. Selanjutnya, saya coba masuk ke materi. Oke, jadi saya ucapkan kembali selamat datang di kelas pemrograman web. Setiap baris kode yang akan kita tuliskan adalah langkah maju menuju seorang developer hebat. Kemudian, mari kita mengenal HTML terlebih dahulu. HTML itu merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. Di dalamnya itu ada berbagai elemen-elemen untuk menyusun konten dari web itu sendiri. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada kalian. Yang pertama itu, ketika kalian membaca sebuah artikel berita online, ada berbagai bagian, mulai dari judul, paragraf, gambar, dan tautan. Apa sih yang menyusun hal-hal tersebut pada sebuah website? Yang tahu silakan. Oke, Yuda. Ini Pak, izin menjawab Pak. Kalau dari saya sendiri itu dalam sebuah website itu kan pastinya apalagi artikel berita online itu disusun dengan menggunakan elemen HTML. Ya. Nah, nanti yang masing-masing itu elemen HTML ini memiliki fungsi yang spesifik untuk menampilkan konten dengan cara yang struktur agar supaya bisa diakses gitu loh. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pada Juda, jawabannya benar. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana Anda dapat mengelompokkan konten yang berbeda seperti teks, gambar, dan tautan dalam sebuah artikel berita, untuk memastikan bahwa halamannya tetap terorganisir dan mudah dibaca. Oke, silakan Cahya. Oke, mungkin dengan melakukan teknik pengelompokan konten menggunakan elemen-elemen seperti div, terus eh, section, dan figur. Oke, terima kasih pada Cahya, jawabannya juga benar. Jadi di HTML kita akan mempelajari bagaimana, apa saja elemen-elemen penyusun, elemen-elemen yang digunakan. Seperti misalnya untuk gambar akan digunakan IMG, kemudian paragraf menggunakan tag P, kemudian nanti ada berbagai jenis dari tingkat ini ya, tingkat hierarki judul dan lain-lain sampai tautan. Oke, jadi HTML ini di dalam website itu ada beberapa hal. HTML itu merupakan sebuah kerangka dari penyusun web. Kemudian setelah kerangkanya jadi, agar website itu bisa bagus, nanti akan lanjut ke CSS. Setelah belajar HTML selesai, akan belajar CSS, dan setelah dua hal itu sudah, nanti akan lanjut ke tahap bagaimana sebuah web itu dapat interaksinya bagus dan dapat menyimpan berbagai data. Nanti ada tahapannya selanjutnya, belajar
bahasa pemrograman mulai dari JavaScript, kemudian database-nya bisa nanti main di PHP dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya yaitu apa yang akan kita capai dan apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang akan kita capai yaitu nantinya kalian diharapkan mampu untuk memahami HTML dan menerapkan perintah-perintah HTML untuk membuat halaman web sederhana. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama pastinya akan meningkatkan keterampilan kerja. Kemudian HTML ini dijadikan sebagai ilmu dasar pembuatan website yang nantinya ilmu ini dapat dilanjutkan dengan mempelajari hal-hal lain seperti CSS, JavaScript, kemudian framework seperti React.js, Golang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke identifikasi masalah. Di sini saya memberikan sebuah studi kasus kepada teman-teman semua, mana nanti teman-teman akan berkelompok antara 2 sampai 3 orang yang nantinya membuat sebuah halaman web sederhana untuk profil pribadi menggunakan HTML. Kemudian ketentuannya yaitu websitenya memuat paragraf dan gambar, setidaknya ada 2 hal itu. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang saya berikan mulai dari W3 School, Petani Kode, dan dari Review buat teman-teman yang lebih suka belajar menggunakan secara melihat teks. Kemudian ada YouTube 2 ini bagi teman-teman yang lebih suka melihat secara praktik begitu ya. Kemudian di sini ada dua IDE atau software yang saya rekomendasikan kepada kalian untuk melakukan pengetikan kode HTML menggunakan Sublime Text dan VS Code. Oke, itu tadi yang dapat saya jelaskan di awal mengenai pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, mungkin jika belum ada, saya persilakan kepada teman-teman untuk mulai mendiskusikan apa saja yang ingin dibuat di halaman profil webnya, seperti itu. Oke, silakan Yuda. Izin bertanya Pak, ini nanti kalau sudah selesai bagaimana ya Pak untuk tahap selanjutnya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi setelah nantinya halaman webnya udah, nanti dari teman-teman akan melakukan presentasi menjelaskan apa saja yang udah dibuat. Kemudian nanti setelah itu akan ada kuis pilihan ganda untuk menguji sejauh mana keterampilan praktis yang sudah dimiliki teman-teman, seperti itu. Mungkin ada yang lain. Baik Pak. Oke.
Untuk isi webnya itu apa aja ya? Berisi identitas atau bagaimana teman-teman? Kalau aku sih izin jawab ya Cah ya. Kalau aku sih nanti isinya yang pasti identitas ya, identitas terkait biodatanya nanti, terus kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman kerja, terus keahlian. Kalau aku sih buat sesimpel itu aja sih, nggak perlu terlalu rinci dulu. Kan bilangnya Pak Izul kan tadi seperti itu. Oke, oke, terima kasih.
Iya Yuda, silahkan. Oh ya itu Pak, izin bertanya Pak. Nah ini tadi, ini kok punya Cahya kok eh, kok nggak ada gambarnya ya Pak ya? Padahal tadi segi codingan punya Cahya sudah, menurut saya sudah sesuai. Oke, Kendalanya apa ya Pak? jadi kalau di sini di HTML itu, kalau dia pakai, coba dibuka codingannya dulu yang bagian gambar di sublime textnya tadi. Itu kan dari teman-teman kan mengasihkan sebuah link yang agar eh, di file penyimpanannya teman-teman itu bisa dibaca. Nah, itu harus dijadikan satu folder sama file HTML-nya agar dapat terbaca begitu. Kemudian dipastikan penamaannya sampai ekstensinya sama biar dapat ditampilkan begitu. Coba yang ini diperbaiki sedikit agar gambarnya bisa muncul begitu. Nah, oke. Nah, di bagian, nah ini IMG itu kan sebuah perintah untuk menampilkan gambar ya. Di baris 20, di baris 20. Nah, di sini kan ditulisnya menampilkan gambar dari file yang namanya foto.jpg. Nah, coba ini Cahya buka tempat penyimpanan file HTML-nya di mana. Nah, di sini. Oke, di sini berarti di dalam satu folder ini harus ada yang namanya, ada file yang namanya foto.jpg tadi. Karena ini belum ada, maka gambarnya tidak akan ditampilkan. Oke, coba satu foto acak gitu buat ngetes nampilin dulu. Oke, kemudian dipastikan penamaan penamaannya sesuai dengan yang ada di HTML-nya. Coba di apa namanya, di HTML-nya di save dulu biar kebaca.
ini kayaknya dari ini deh, apa namanya, eh coba foto aja tanpa JPG, terus di penyimpanannya juga digituin. Hmm. Oke, jadi setelah teman-teman membuat ya, di sini saya minta dulu teman-teman memaparkan sedikit mengenai halaman web yang udah dibuat. Oke, silakan. Oke, Yuda silakan. Izin menyimpulkan ya Pak, dari tadi sempat membahas by chat sama Cahya. Jadi dari hasil diskusi kami tadi itu bahwa kesimpulannya itu eh, kita itu ada beberapa struktur dasar HTML yang digunakan, mulai dari pada decode type HTML, terus kemudian diikuti oleh elemen root HTML-nya, terus elemen dasar head, terus juga menyimpan data seperti meta, title-nya, sama style, dan elemen body dalam menyimpan eh, konten utama konten utama dalam situs web, baik yang tadinya gambar, terus kemudian teks, terus tahun-tahunnya juga, terus ada elemen dan tag HTML seperti H1, P, MG, terus A, terus kemudian fungsi spesifik, terus ada juga elemen sematis nantinya yang buat header, footer, articles, dan sentence, terus kemudian gaya dan layoutnya juga. Terus manfaatnya juga yang kami dapatkan setelah mempelajari HTML ini itu pastinya kita dapat membuka pintu untuk mempelajari teknologi web seperti CSS, JavaScript. Ya mungkinnya nanti ini dasaran lah Pak buat kami seperti itu. Terus kemudian eh, ini juga HTML juga membantu untuk membuat pengolahan konten segi dasarnya. Ya mungkin minimal sebagai profil diri kita lah. Nanti selebihnya nanti bisa berkembang secara di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga nanti kita dapat menguasai lebih ahli lagi. Terima kasih Pak, itu saja sih yang bisa Oke, terima disampaikan. kasih kepada Yuda dan teman-teman yang udah membuat sebuah halaman profil ya dalam waktu yang singkat ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah melakukan studi kasus, kita ada kuis sebentar. Saya coba kirim di chat. Oke, teman-teman bisa masuk.
Ya Yuda, silakan. Masih belum bisa dimulai, Pak. Iya iya, sebentar. Oke, sudah ada 2, kurang 1 lagi. Oke, kita mulai.
Oke, kuisnya sudah selesai dan selamat kepada Cahya telah meraih skor tertinggi ya. Di sini 4580. Jawabannya dari teman-teman udah bisa menjawab dari soal-soal yang telah diberikan. Jadi saya ulas sedikit mengenai pembelajaran pada kali ini, yaitu teman-teman udah bisa membuat sebuah halaman web sederhana menggunakan tag-tag dari HTML. Kemudian diharapkan nantinya teman-teman bisa melakukan eksplorasi lebih jauh, bisa membuat halaman web dengan lebih menarik. Selanjutnya bisa mempelajari CSS, kemudian melanjutkan dengan apa yang tadi teman-teman udah bisa sebutkan ya, mulai dari JS, kemudian framework seperti React maupun Golang. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah melaksanakan pembelajaran dengan baik pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, saya meminta kepada salah satu dari teman-teman agar memimpin doa penutup. Izin menutup doa Pak, karena tadi saya mulai, izinkan menutup. Terima kasih untuk hari ini pada Pak Izul yang telah memberikan materi. Semoga materi yang telah diberikan bisa masuk dan bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa sesuai agama dan ibadah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa kita cukupkan. Terima kasih Pak Izul. Saya kembalikan Terima ke kasih Bapak. kepada Yuda ya, dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isul. Terima kasih.